Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah pengenalan pola. Pada pertemuan ini kita akan membahas eigenvalue dan eigenvektor yang sebenarnya adalah materi yang sudah disampaikan di mata kuliah dasar, yaitu aljabar linear. Tetapi kenapa kita bahas lagi? Karena konsep eigenvalue dan eigenvektor ini nanti akan banyak digunakan dalam pengenalan pola dalam beberapa algoritmanya. Jadi agar memastikan memiliki pemahaman yang baik, kita akan membahasnya lagi. Nah, dalam pertemuan ini kita akan memiliki 3 bahasan utama, yaitu yang pertama, apa sih eigenvalue dan eigenvektor? Jadi semacam konsep dasarnya. Lalu yang kedua yaitu kaitannya dalam pengenalan pola. Dan yang ketiga yaitu contoh perhitungannya seperti apa. Kita mulai dari yang pertama yaitu apa ya yang dinamakan eigenvalue dan eigenvektor. Jadi bayangkan kita punya suatu matriks A ya yang merepresentasikan, ini ketinggalan tulisannya ya, merepresentasikan suatu objek dan mana itu nanti akan ditransformasikan secara linear ya. Misalnya dirotasi ya, dilakukan skala, dilakukan peregangan. Nah, kebanyakan vektor ya, ketika dilakukan transformasi linear itu akan berubah arahnya. Ya. Yang tadinya arahnya ke satu titik ketika dirotasi, diregangkan akan berubah arahnya. Jadi pindah gitu. Tapi ada beberapa vektor khusus yang udah kita lakukan transformasi linear apapun itu, ya, rotasi, skala, peregangan misalnya, dia arahnya akan sama. Jadi dia ngarah ke satu titik, ketika ditransformasi tetap arahnya ke sana. Cuma panjangnya aja berubah. Namanya diregangin, yang tadinya jaraknya pendek, misalnya jaraknya cuma 1-1, karena diregangkan bisa aja jaraknya jadi lebih lebar gitu kan. Atau yang tadinya jaraknya seperti apa, karena dipersempit jaraknya lebih kecil gitu ya. Atau karena dia berubah gitu, jadi nanti mungkin ada negatifnya kan, pindah gitu. Tapi sebenarnya arahnya tetap sama ya. Tadi kita tahu bahwa eigenvektor itu adalah vektor khusus yang mau digimana dilakukan apapun terhadap si matriksnya, dilakukan transformasi apapun, dia arahnya tetap sama. Panjangnya aja yang berubah. Nah, berapa sih perubahannya itu atau berapa panjang perubahannya itu diukur dengan nilai eigen atau eigenvalue. Nah, ini ada suatu visualisasi menarik yang saya temukan di channel YouTube-nya 3 blue, 1 brown, atau 3 blue, 1 brown. Nanti silahkan dicek ya. Coba cari di YouTube dengan judul videonya sebagai berikut. Nah, ini saya ngambil beberapa snapshotnya aja atau cuplikan dari YouTube yang bisa memperkaya lah untuk pembahasan di pertemuan ini. Jadi misalnya kita punya suatu matriks ya, dia ada arahnya kan ketika kita suatu titik dia ada arahnya di sumbu X ini ya, sumbu Y. Nah, berarti kan kalau kita petakan gitu nanti dia arahnya di awal tuh di yang garis kuning ini. Suatu vektornya ini kan, vektor itu merepresentasikan si X dengan si Y-nya gitu ya, digabungan di satu. Nah, di titik ini adalah si suatu vektornya. Di awalnya dia seperti ini ya. Ketika kita lakukan transformasi, anggaplah yang paling mudah untuk divisualisasikan yaitu diregangkan. Yang tadinya si kuning ini, vektor kuning ini berada di garis yang merah. Ini kan menunjukkan si garis merahnya ya, arahnya lah, ini nunjukin arahnya. Ketika diregangkan dia geser. Ya, yang harusnya kan kalau di arahnya tetap sama ya dia tetap nempel di merah ini gitu ya. Tapi apa? Ketika dilakukan transformasi atau peregangan, dia bergeser, dia berubah arahnya. Nah, kebanyakan vektor itu akan seperti itu. Tetapi ada vektor-vektor khusus yang mana ketika diregangkan ya, dia akan tetap berada pada arah yang sama, nggak geser gitu, nggak miring. Nah, inilah yang dinamakan sebagai eigenvektor. Nah, tapi ketika dia diregangkan, panjangnya berubah, kan? Anggaplah di awal sebelum diregangkan panjangnya segini gitu ya.
Tapi kondisinya nggak miring-miring gitu ya, kan ini diregangkan, ditarik. Panjangnya mungkin setengahnya. Nah ini mungkin jadi 2 kalinya misalnya gitu. Jadi ada perubahan panjang. Nah perubahan panjang itulah yang menjadi nilai eigen value-nya atau nilai eigennya. Masing-masing eigenvektor itu pasti memiliki masing-masing eigenvalue. Jadi sebagai contoh untuk arah yang ini dia perubahannya itu sebesar 2, berarti eigenvalue-nya sebesar 2. Terhadap apa? Terhadap eigenvektor yang pertama misalnya. Untuk yang ini, perubahan panjangnya itu sebesar 3. Terhadap apa? Terhadap eigenvektor yang kedua gitu ya. Jadi masing-masing eigenvektor itu memiliki nilai eigennya atau eigenvalue-nya masing-masing. Nah, dalam matematika, yang namanya eigenvektor dan eigenvalue berarti bisa kita simpulkan seperti apa? Bahwa eigenvektor adalah suatu nilai yang menunjukkan arah yang tetap dari transformasi. Vektor khusus ini tidak boleh bernilai 0. Ya. Jadi, dia memang vektor yang unik gitu ya. Artinya, mau digimanapun proses transformasinya, dia tidak akan berubah arahnya. Tetapi syaratnya apa? Ya, syaratnya vektornya tidak boleh bernilai 0. Untuk yang eigenvalue itu berarti apa? Faktor skala dari arah tersebut. Jadi, seberapa panjang sih ya perubahan besaran ya si vektornya ketika diregangkan atau diciutkan oleh transformasi matriks A. Jadi kalau kesimpulannya, ketika kita punya suatu matriks A, lalu matriks A itu memutar atau merentang di suatu ruang, eigenvektor adalah suatu vektor yang arahnya akan tetap sama atau konsisten. Sedangkan eigenvalue adalah faktor skala perubahan panjang di arah vektor tersebut. Nah, itu tadi konsep dasar dari eigenvektor dan eigenvalue. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu apa sih kaitannya atau kita gunain di mana eigenvalue dan eigenvektor itu. Ya. Jadi, penggunaan eigenvektor dan eigenvalue itu banyak sebenarnya dalam machine learning. Ini yang saya bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, itu ada PCA atau Principal Component Analysis. Kita udah pelajari beberapa minggu yang lalu di kelas ya. Ini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mereduksi dimensi data. Jadi fitur-fitur yang nggak penting, yang kurang penting itu kita kurangi, ya kurangi kontribusinya lah, kurang lebih seperti itu. Dan kita ambil sebanyak-banyaknya informasi dari fitur-fitur yang penting atau yang berkontribusi dalam meningkatkan variasi dari si datanya. Karena kan terkait juga dengan matriks covariance. Lalu yang berikutnya itu ada spectral clustering. Jadi ini adalah suatu metode klasterisasi ya, yang menggunakan matriks Laplacian. Nah, dia akan menggunakan eigenvalue dan eigenvektor ketika kita mengoperasikan matriks tersebut. Dari matriks ini nanti perhitungannya kita akan bisa membagi atau mempartisi data menjadi beberapa cluster. Nah, yang berikutnya ada latent semantic analysis atau LSA. Ini adalah salah satu teknik dalam NLP yang mana digunakan untuk mengurangi dimensi dari matriks term dokumen. Ya, jadi eigenvalue dan eigenvektornya dalam hal ini digunakan untuk apa? Untuk menemukan hubungan tersembunyi antara kata-kata di dalam teksnya. Nah, berikutnya juga ada eigenfaces dalam pengolahan citra. Jadi ini adalah teknik yang digunakan untuk mengenali wajah dalam pengolahan citra. Eigenvector ini digunakan untuk menemukan wajah standar yang paling representatif dari dataset wajah yang kita punya. Sebenarnya dia juga tetap pakai konsep PCA gitu ya, tapi aplikasinya khusus untuk pengolahan citra dan ini dikenal dengan eigenfaces. Lalu yang berikutnya juga ada deep learning ya, jadi NN ya, kan deep learning merupakan
pembelajaran lebih dalam lagi dari konsep jaringan syaraf tiruan. Ini salah satunya itu terkait dengan matriks Hessian dan optimisasi. Jadi, matriks Hessian ini akan digunakan dalam deep learning untuk analisis kestabilan dalam proses training dan menemukan titik minimum ketika kita menganalisis loss function-nya atau fungsi loss-nya. Eigenvalue dari matriks Hessian ini akan memberikan clue atau petunjuk apakah titik tersebut adalah titik minimum atau saddle point. Ya, ini beberapa contoh aja dalam pengenaan pola dan machine learning yang menerapkan eigenvalue dan eigenvektor. Yang sehingga karena itu, gitu ya, oleh karena itu si eigenvalue dan eigenvektor ini harus bisa dikuasai karena banyak sekali penerapannya di bidang ilmu kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang perlu fokus tinggi, yaitu konsep dan contoh perhitungan. Jadi, eigenvalue dan eigenvektor, ya, kita bahas dari istilah terminologi dulu deh. Jadi yang namanya eigen ini itu berasal dari bahasa Jerman kalau saya tidak salah ingat ya, yang artinya itu milik, memiliki kepemilikan. Jadi suatu matriks itu memiliki suatu value dan suatu vektor. Jadi value-nya ini value yang unik, vektornya ini juga vektor yang unik. Nah, itu asal mula kata eigen. Jadi eigen itu artinya memiliki. Jadi suatu matriks itu memiliki suatu value ya dan juga suatu vektor. Value-nya unik, vektornya unik. Kenapa kita katakan unik? Karena anggaplah kita punya suatu matriks A. Ya. Ketika kita kalikan dengan vektor, ya suatu vektor, ini nilainya akan sama dengan lambda ya dikalikan suatu vektor. Ya, lambda ini adalah suatu bilangan aja. Suatu bilangan ya misalnya bilangan yang bukan matriks 1, 2, 3, 4 misalnya. Sedangkan A ini adalah matriks. Yang mana matriks kan ukurannya macam-macam ya. Kayak sederhana iya 1 kali 1 atau 2 kali 2. Tapi kan bisa lebih banyak. 5 kali 5, 6 kali 6, 100 kali 100 misalnya. Kan sangat kompleks. Bayangin kalau kita punya matriks sebesar itu, kita kalikan lagi dengan vektor. Ya, yang juga barisnya akan banyak ya. Kan akan lebih susah untuk mengoperasikannya. Ini bisa diganti dengan suatu nilai. Sehingga apa? Ini unik ya. Si vektor ini unik, nilai ini unik karena perhitungan yang serumit itu bisa disederhanakan dengan kita mengetahui si nilai unik dan vektor unik tadi itu bisa mewakili ya mendapatkan nilai yang sama dengan kita menghitung keseluruhan matriksnya. Jadi si lambda ini dikenal dengan nama eigenvalue. Jadi berikutnya kalau saya menampilkan nilai lambda ini artinya adalah eigenvalue-nya. Nah, V ini adalah eigenvektornya. Nah, kita tahu ya bahwa ketika suatu matriks A dikalikan dengan eigenvektor, itu nilainya akan sama dengan eigenvalue dikalikan eigenvektornya. Punya soal paling sederhana, misalnya ini A sama dengan 1, 2 ya, dan min 1, 4. Jadi ini ukurannya 2 kali 2. Nah, misalnya kita tahu dari konsep ini ya bahwa A dikali V ini akan sama dengan lambda dikali V. Mau kita ubah posisinya ya, itu bisa kita tahu dilihat di sini bahwa masing-masing bagian ini memiliki nilai V ya, yang bisa kita satukan ya, sehingga apa? A dikali V min lambda dikali V ini akan sama dengan 0. Nah, sama-sama punya V, V-nya dikeluarkan ya. A min lambda dikali V ini akan sama dengan 0. Masalahnya kita tahu bahwa apa? A ini adalah matriks.
ya. Lambda ini adalah suatu bilangan. Apakah kita bisa melakukan operasi pengurangan antara matriks dengan bilangan? Katakan, misalnya sebagai contoh, ini matriks 2 kali 2 di sini. Ya, kita kurangi dengan min 10 gitu. Bilangan kan itu? Kan nggak bisa. Ya, ketika kita mau melakukan operasi pengurangan terhadap matriks, itu harus juga matriks pula gitu. Jadi kalau mau ngurangin ya sesama matriks, dan itu pun ada syaratnya. Ukurannya harus sama. Nah, ini udah mah bukan matriks, ya. Ya boro-boro mau bahas ukuran. Jadi apa? Ini nggak mungkin tanda kutip gitu ya. Kenapa? Karena A adalah matriks, sedangkan lambda adalah suatu skala. Ya, yang mana bilangan misalnya 0,5, 2, 3, dan seterusnya. Matriks tidak bisa dikurangi dengan suatu bilangan. Sehingga apa? Kita akan berusaha biar operasi ini tetap berlaku kan. Salah satunya caranya apa? Kita coba buat si bagian yang ini itu jadi matriks juga. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan dengan matriks identitas. Nah, kalau kalian lupa matriks identitas itu apa? Matriks identitas itu adalah suatu matriks yang sebenarnya bernilai 1. Jadi kan kalau dalam bilangan biasa, 2 dikali 1, 2. 5 dikali 1, 5. 1000 dikali 1, 1000 gitu. Jadi berapapun nilai bilangannya dikalikan 1, itu akan nilai bilangan itu sendiri. Nah, sama dengan ini, matriks identitas. Berapapun nilai matriksnya, ketika dikalikan dengan matriks identitas, itu juga hasilnya adalah matriks itu sendiri. Dan kalau kita punya suatu angka, mau kita ubah menjadi matriks, salah satunya ya solusinya kita kalikan dengan matriks identitas, biar dia berubah jadi bentuk matriks. Yang sebenarnya ya, si matriks ini juga nilainya 1. Ya. Nilainya 1 tuh bagaimana? Ya, sisi diagonalnya itu bernilai 1, dan selain yang diagonalnya bernilai 0. Jadi kalau nanti 3 kali 3, ya bagian sini, ya, yang tengah, lalu yang paling bawah, paling kanan itu bernilai 1, sisanya 0. Ya, kalau 4 kali 4 ya begitu pun ya. Berapapun ukuran matriksnya, konsepnya sama. Ya, jadi kita kalikan si nilai lambda ini dengan matriks identitas. Artinya apa? Kalau kita punya suatu nilai lambda, ya, kita akan kalikan dengan matriks identitasnya. Anggaplah di sini lambdanya adalah sebesar 2. Berarti kita kalikan ya dengan tadi kan 2 dikali 1, 0, 0, 1. Ya tinggal masukin aja 2, 0, 0, 2. Nah, dengan kata lain, ya, A dikali V sama dengan lambda dikali V, ini sama aja dengan A dikali V sama dengan lambda dikali I dikali V, di mana I ini adalah matriks identitas. Dengan demikian, yang tadinya di sini bentuknya nggak ada I-nya, kita tambahkan ada I-nya. Ya, sehingga ini sama-sama punya V, kita keluarkan V-nya, jadi A dikurang lambda dikalikan dengan I. Nah, di sini ini harus balik lagi ke konsep yang dipelajari pada aljabar linear. Bahwa apa? Sama aja dengan perkalian bilangan di kalkulus gitu ya. Apa? Bahwa ini bisa bernilai 0 ya. Kalau enggak ininya yang bernilai 0 atau ini yang bernilai 0 gitu kan. Nah, tetapi dalam matriks enggak sederhana itu. Ya. Ini bisa kita tanda kutip buang ya, buang dari sisi ruas kiri. Kalau si A min lambda ini kan akan berupa matriks nih. Nah, kalau dia dikalikan dengan inverse-nya, ya itu nanti dia bisa bernilai 1 di sini. Jadi dia bisa hilang dari sisi ruas kiri kalau dia dikalikan dengan inverse-nya. Ya, jadi ini inverse ya, dikalikan dengan matriks ini, dikalikan V, dikalikan dengan vektor V akan sama dengan 0, dikalikan dengan ini inverse gitu. Nah, tapi kalau
ini terjadi, ya, kalau ini terjadi artinya apa? Kita nanti ini hilangkan dari ruas kiri, tersisa 0 dikali yang ini diinverskan kan? A min lambda I diinverskan. Yang kalau ini dihitung, ini artinya apa? Dia akan bernilai 0. Ingat, eigenvektor tidak boleh bernilai 0. Ya. Jadi apa? Kalau dia sampai bisa diinverskan, A min lambda ini bisa, ya, dia akan berupa matriks dan dia bisa diinverskan, ini bahaya. Bahaya apa? Karena akan bisa menyebabkan vektornya atau eigenvektornya bernilai 0 dan itu nggak bisa. Eigenvektor nggak bisa bernilai 0. Sehingga apa? Kita harus memastikan bahwa A min lambda ini nggak bisa diinverskan. Harus dipastikan dia berupa matriks yang tidak bisa diinverskan atau dikenal dengan istilah matriks singular. Ya. Jadi solusinya apa? Kita harus memastikan bahwa A min lambda I ini adalah matriks singular atau dalam bahasa Inggrisnya adalah non-invertible. Nah, cirinya matriks singular ini apa? Cirinya matriks singular ini adalah determinan dari si matriksnya itu bernilai 0. Ya. Jadi determinan dari A min lambda I ini harus bernilai 0. Jadi yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa A min lambda I, ya, ini nanti determinannya bernilai 0. Kenapa? Karena kita mau dia harus berupa matriks singular. Kenapa? Karena kalau dia sampai non-singular, nanti eigenvektornya 0. Dan itu nggak boleh. Nanti nggak jadi eigenvektor gitu kan. Syarat dia jadi eigenvektor, dia nggak boleh bernilai 0. Nah, di sini ya misalnya tadi kita punya A sama dengan suatu matriks 2 kali 2. 2 kali 2 artinya apa? Barisnya berukuran 2, ya. Kolomnya juga 2, yaitu 1, 2, min 1, 4. Nah, ini coba kita terapkan, kita cari ya A min lambda I-nya berapa. Nah, A-nya kan sini, tinggal kita substitusi di sini ya. A-nya kita ganti jadi 1, 2, min 1, 4. Lalu apa? Min lambda I. Ya, I ini ingat tadi adalah matriks identitas ya. Di mana dia 1, 0, 0, 1. Kalau dia ukurannya 2 kali 2. Berarti kalau dikalikan lambda, berarti posisi yang di diagonal itu diisi dengan lambda. Kalau nanti dikurangi, berarti ini akan menjadi 1 min lambda. Ya kan, posisi yang sama saling ngurangin ya. Posisi seperti yang ini, ya 1 min lambda di sini. Min 1, min 0. Ya karena 0 nggak saya tulis ya, min 1. 2 min 0. Karena 0 juga nggak saya tulis. 2. 4 min lambda. Ya, sehingga apa? A min lambda I itu akan menghasilkan 1 min lambda, min 1, 2, 4 min lambda. Determinan dari matriks ini harus bernilai 0. Nah, sekarang berarti apa kuncinya? Harus bisa ngitung determinan. Mungkin kalau 2 kali 2 masih gampang ya ini ya. Tapi gimana kalau yang lebih besar daripada 2 kali 2? Nah, itu nanti akan kita bahas di beberapa menit ke depan. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk yang 2 kali 2. Nah, untuk 2 kali 2 gimana cara ngitung determinan? Nah, ini adalah caranya kita kalikan. Ini kan biasanya A, B, C, D. Berarti kita kalikan A dengan D, dikurangi B dikalikan dengan C, gitu ya. Berarti apa? 1 min lambda dikalikan 4 min lambda, dikurangi min 1 dikalikan dengan 2. Ini nilainya harus sama dengan 0. Nah, kalau kita coba uraikan, ini kan berarti apa? 1 dikalikan 4, 4. 1 dikalikan min lambda, min lambda. Min lambda dikalikan 4, min 4 lambda. Min lambda dikalikan min lambda, yaitu plus lambda kuadrat. Dikurangi dengan min 1 dikalikan 2, yaitu min 2. Nah, ini coba kita jabarkan lagi, ya. Itu menjadi apa? Kita taruh yang pangkat tertingginya di sini menjadi di depan, yaitu lambda kuadrat min 5 ya. Ada
min 1, min 4 dijumlahkan, ya itu jadi min 5 lambda. Dan ini ada 4. 4 ditambah 2, ini kan min jadinya plus. 4 ditambah 2. Ya, sehingga apa? Lambda kuadrat min 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan konsep kalkulus di bagian fungsi, yaitu untuk mencari akar-akar persamaan, ya polinomial sebenarnya ya, tapi karena ini kuadrat berarti akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi kuncinya apa? Ketika kita nanti membahas eigenvalue, eigenvektor, ya, itu pasti kita akan diminta untuk menghitung determinan, dan determinannya ini harus 0. Nah, ini nanti kaitannya dengan kita mencari akar-akarnya atau mencari nilai-nilai lambda yang memenuhi si persamaan ini berapa. Makanya ilmu yang di kalkulus itu perlu digunakan lagi. Nah, di sini kita tak dapatlah ya dari soal ini bahwa nilai atau bentuk persamaannya itu lambda kuadrat min 5 lambda plus 6. Nah, ini kita cari ya berapa bentuk perkalian yang akan bisa membentuk persamaan seperti ini. Nah, kita dapatkan yaitu lambda min 2 dikali lambda min 3. Ya, yang kalau dikalikan nilainya plus 6, kalau dikurangi nilainya min 5. Kalau dijumlahkan nilainya min 5. Nah, berarti ini kan sama dengan apa ya? Nah, ini nggak usah saya bahas secara detail karena kita bahasnya ke kalkulus jauh lagi ke belakang. Nah, ini intinya kalau nanti dicari nilai akar-akarnya berarti ini adalah lambda 1-nya bernilai 2, lambda 2-nya bernilai 3. Ya, karena apa? Ketika nilai lambdanya 2, ini juga akan menyebabkan 0. Kalau nilai lambdanya bernilai 3, itu juga akan menyebabkan 0. Nah, dari perhitungan ini kita mendapatkan bahwa apa? Di awal kita udah tahu, A-nya itu nilainya 1 min 1, 2, 4. Ya. Lalu apa? Yang nilai lambdanya dari perhitungan sebelumnya itu 2 dan 3. Nah, sekarang kita udah dapat berarti ini. Lambdanya ini kan tadi apa? Eigenvalue. Eigenvalue kita udah dapat nih. Pertanyaannya apa? Bagaimana menentukan eigenvektornya? Nah, eigenvektor ini kita kembali lagi ke beberapa persamaan sebelumnya, yaitu A min lambda I dikalikan dengan suatu vektor, nilainya akan sama dengan 0. Karena kita punya 2 lambda di sini, berarti kita akan menghitung persamaan ini sebanyak 2 kali. Ya, karena kita mau mencari nilai vektor yang pertama yang berkorelasi dengan nilai lambda yang pertama, dan kita mau cari nilai vektor yang kedua yang berkorelasi atau yang terkait dengan vektor yang kedua. Nah, dari sini kita tinggal substitusi aja. A-nya berapa dari soal kan di sini? A-nya adalah matriks yang ada di soal. Dikurangi lambda I dikali matriks identitas. Ini saya langsung cepat aja ya, saya anggap sudah jelas dari beberapa penjelasan sebelumnya. Jadi tinggal kita substitusi aja. Ya, lambda 1-nya ini kan 2, berarti tinggal 2, 0, 0, 2. Ya, lalu dikalikan dengan suatu vektor. Nah, di mana ini kan apa? Ini eigenvektor. Karena kita belum tahu berapa sih nilai eigenvektornya, kita notasikan aja ya bahwa nilainya ada X1 sama X2. Dari mana Bu kita tahu ada 2? Ya sesuai dengan baris si matriksnya gitu. Matriksnya kan sini 2, ya udah sini juga 2. Nah, nilainya harus sama dengan 0. Nah, dalam matriks nilai 0 itu artinya apa? Ya suatu matriks yang mana semua elemen di dalamnya itu bernilai 0. Berarti sini juga 0 dan 0. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Nah, kita harus tahu kan berarti gimana cara ngurangin antara dua buah matriks, lalu cara perkaliannya juga. Nah, di sini berarti kita coba satu-satu dulu pengurangan ya, posisi yang sama. 1 dikurangi 2, ini hasilnya akan sama dengan min 1. Ya. Lalu min 1 dikurangi 0 tetap min 1. 2 dikurangi 0 tetap 2. 4 dikurangi 2 ya, 4 kurang 2 nilainya 2. Nah, dari hasil pengurangan kita dapat seperti ini. Selanjutnya kita kalikan dengan vektornya.
Ya, caranya gimana? Ya balik lagi ke materi aljabar linear ya. Kita kalikan di sini berarti kita kalikan dulu baris yang pertama dengan vektornya, yaitu apa? Ya, min 1 dikali X1 dapatnya min X1. Ditambah min 1 dikalikan dengan X2 dapatnya min X2. Ini nilainya harus sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan apa? Min X1 min X2 sama dengan 0. Ya, berarti X2 akan sama dengan min X1. Ketika kita mencari nilai eigenvektor, ini kita nggak akan dapat nilai X1 sama dengan suatu bilangan, enggak. Tapi kita akan membuat suatu perbandingan antar si vektor-vektornya. Biasanya yang menjadi acuan utama itu terhadap X1. Jadi kita selalu menganggap bahwa X1-nya itu bernilai 1. Ya. Nanti X2 nih berapanya X1, X3 nih berapanya X1, X4 nih berapanya X1. Nah, itu yang harus kita cari dalam perhitungan ini. Contoh pertama ini, karena dia hanya 2 kali 2, jadi kita biasanya untuk menghitung pertama aja, baris pertama aja, ini sudah dapat kan perbandingannya bahwa X2 sama dengan min X1. Mau pakai baris yang kedua juga sama aja. 2X1 plus 2X2 sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan 0. Kalau disederhanain kan berarti X1 sama dengan X2 sama dengan min X1. Sama aja. Ya. Nah, kalau kita misalkan X1-nya sama dengan 1, berarti X2-nya akan sama dengan min X1, yaitu min 1. Sehingga apa? Kita dapatkan bahwa eigenvektornya itu adalah 1, min 1. Itu untuk yang pertama. Ya, tapi kita punya 2 lambda di sini. Ada lambda 1, ada lambda 2. Nah, jadi dari perhitungan sebelumnya, kita udah dapat nih, ya, tambahan bahwa eigenvektornya yang pertama itu adalah 1 min 1. Nah, yang kedua gimana? Dengan cara yang sama. Bedanya di sini kita substitusi nilai lambda 2. Ya, dengan cara yang sama dengan tadi, ini saya agak percepat aja. Berarti di sini kita lambdanya kan nilainya 3, berarti 3003. Ya. 1 dikurang 3 min 2, 4 dikurang 3, 1. Yang sisa lainnya kan nilainya akan tetap sama. Dikalikan dengan X1, X2, nilainya akan sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, kita kalikan di sini. Min 2 dikalikan X1 berarti min 2X1 ditambah min 1 dikalikan dengan X2. Berarti tambah min X2. Nilainya harus sama dengan 0. Ini sama dengan min 2X1 min X2 sama dengan 0. Berarti apa? Berarti ini akan sama dengan X2 sama dengan min 2X1. Sama dengan yang tadi. Biar mudah, ya, kita tetapkan bahwa kita mengacu terhadap X1 dan kita anggap X1-nya 1. Apakah harus selalu 1, Bu? Enggak sih. Mau kamu buat 5, 10, 100 juga boleh gitu kan. Tapi yang paling umum, ya, karena yang paling mudah untuk perhitungannya itu kita anggap 1. Ya. Jadi vektor eigen yang kedua itu adalah X1 min 2X1, yang mana kalau kita ganti X1 dengan 1 itu jadinya 1 min 2. Ya, jadilah kita dapat ya, V1-nya 1 min 1, V2-nya 1 min 2. Pembuktiannya, kan tadi saya bilang di awal, kenapa sih kita perlu nyari eigenvektor dan eigenvalue ini? Karena ini adalah vektor yang unik, saya bilang gitu ya. Kenapa? Daripada kita capek-capek ngitung seluruh matriks kita kalikan terhadap vektornya gitu, kita lebih baik kita cari suatu nilai eigenvalue dan suatu vektor khusus yang akan menghasilkan nilai yang sama gitu. Nah, sekarang sebagai contoh ya, di sini saya pakai yang pertama aja ya, lambda 1 dan V1 atau eigenvalue 1 dan vektor eigen 1. Ya, A-nya kan tadi apa? 1, 2, min 1, 4. Kita substitusi di sini.
Eigenvektornya apa yang pertama? Ya, 1 min 1. Ini akan sama dengan lambda 1, yaitu 2, dikalikan vektor eigen yang 1, yaitu 1 min 1. Ya, sama. Nah, sekarang bandingin aja. Ngitung sebelah kiri dengan ngitung sebelah kanan, gampangan yang mana? Pasti lebih mudah yang kanan. Ya, padahal ini masih matriksnya cuman 2 kali 2. Bayangin kalau matriksnya 100 kali 100 gitu ya. Jadi kan akan lebih kompleks. Nah, ini akan lebih memudahkan. Gitu. Dari hitung ini coba kita hitung. Ya. Di sini nilainya kita kan sama dengan tadi. 1 dikali 1 ditambah min 1 dikali min 1. Ya, karena dari mana kita tahu ukuran matriksnya? Di sini matriks A-nya ukurannya 2 kali 2. Vektornya di sini itu ukurannya 2 baris 1 kolom, berarti 2 kali 1. Ukuran matriks 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 1, hasilnya pasti adalah matriks 2 kali 1. Berarti ada 2 baris dan 1 kolom. Nah, sehingga di sini untuk yang baris pertama nilainya adalah perkalian. Ya. Jadi 1 di sini dikalikan dengan 1 ditambah min 1 dikalikan dengan min 1. Itu jadi yang baris pertama. Baris yang kedua, 2 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan min 1. Jadilah untuk baris yang kedua. Ya, seperti ini sehingga nanti 1 tambah 1 nilainya akan sama dengan 2. 2 min 4 nilainya akan sama dengan min 2. Apa? Terbukti kalau nilainya sama. Ya. Jangan-jangan cuman untuk yang satu aja Bu yang sama. Yang kedua juga sama. Ya, silakan dilihat di sini. Ini saya agak percepat aja. Ya. Kita ganti aja di sini lambdanya dengan 3. Ya, dan vektor eigennya itu yang kedua yaitu 1 min 2. Ingat, antara lambda dan V atau antara eigen value dan eigenvektor itu nggak boleh diganti. Misalnya, di sini kamu masukin 3, tapi kamu pakai vektor eigen yang 1 yang nggak ketemu, nggak cocok. Itulah kenapa masing-masing eigenvalue itu berkorelasi dengan masing-masing eigenvektor yang saling terkait, nggak bisa saling di switch bertukar, itu nggak bisa. Ya. Jadi di sini ketika kita pakai lambda 2, yang kita gunakan juga eigenvektor yang 2. Di sini dia lambda 2-nya 3, eigenvektornya adalah 1 min 2. Kalau kita hitung dengan mirip dengan cara yang sebelah kiri ini, maka kita dapatkan di sini nanti bahwa terbukti juga ya antara A dikalikan eigenvektor 2 itu sama dengan eigenvalue atau lambda 2 dikalikan dengan eigenvektor 2. Nah, ini sekedar untuk pembuktian. Nanti kalau misalnya kalian diminta cari eigenvektor dan eigenvalue ya nggak perlu dibuktikan. Ya, ini hanya membuktikan aja kenapa sih kita perlu nyari eigenvalue dan eigenvektor. Dan membuktikan bahwa memang dia lebih efisien gitu ketika kita mau melakukan perkalian, kan kita mereduksi si dimensinya tadi. Ya, salah satu tujuan di PCA. Oke. Nah, itu tadi contoh latihan untuk ukuran 2 kali 2. Sekarang gimana kalau misalnya matriksnya ukurannya lebih besar? Sebagai contoh, yang 3 kali 3. Sekarang kita coba bahas ya. Berarti cara yang pertama tadi apa? Kita cari determinan si matriksnya. Kita pastikan determinan matriksnya harus bernilai 0. Ya, matriksnya adalah sebagai berikut. Ya, kita cari ya, berapa sih nilai lambdanya. Nah, ini langsung saja saya substitusi agak cepat ya. Ini si matriksnya ditaruhkan di sini ya, min lambda. Lambdanya langsung taruh posisi diagonal, yang lainnya nilainya 0. Ini harus sama dengan 0 ya determinannya. Nah, ini sama aja dengan tadi ya, posisi diagonal kita kurangi dengan lambda artinya. Ini nilainya harus sama dengan 0. Nah, sekarang mungkin yang bingung gimana ya Bu cara nyari determinan matriks 3 kali 3 atau 4 kali 4 nanti. Ya sama aja sebenarnya konsepnya ya. Karena sebenarnya rumus cepat si determinan untuk matriks 2 kali 2 itu
caranya sama dengan determinan 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, itu sama aja sebenarnya. Ya. Yang pertama harus kita lakukan, itu apa? Kita cari baris dengan nilai 0 paling banyak. Ya. Ini kan nanti kalau dihitung kan berarti ini 0 ya sebenarnya ya. Ini 0 ada di sini, 0 juga ada di sini. Jadi baris 1 dan 3 sama aja. Ya, sama aja apa? Sama-sama nilai 0-nya cuma 1. Berarti kita bisa pilih yang mana aja. Kenapa sih kita perlu cari baris yang 0-nya paling banyak? Agar memudahkan perhitungan. Karena nanti ini akan menentukan dalam proses perhitungan berikutnya. Semakin banyak 0 pada baris itu akan semakin mudah kita ngitung determinannya. Nah, sekarang ambil contoh ya, misalnya yang kita pilih adalah baris yang pertama. Ya, kita pilih baris yang pertama ini. Nah, cara untuk nyari determinan yang pertama kita ambil yang angka pertama pada baris pertama. Ya, atau baris yang kita ambil. Misalnya kan ini saya ambil baris pertama, berarti angka pertama pada baris yang saya ambil itu apa? Yaitu 2 min lambda. Ya. Berarti kita masukkan 2 min lambda nanti di sini. Nah, ini kan kalau kita baca posisi dia, posisi si angka ini kan berada pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, dengan kata lain kita tutup. Kita buang atau enggak kita anggap, bukan buang ya, kita enggak anggap baris pertama dan kolom pertama ini kita tutup. Ya, kita perhatikan yang lainnya. Jadi si nilai yang kita ambil ini kita kalikan ya dengan determinan ya bagian yang lainnya yang enggak kita tutup. Atau bisa kita tuliskan 2 min lambda kita kali dengan determinan yang bagian lainnya, yaitu 4 min lambda min 1, 2 min lambda. Ya, ini saya kasih tanda plus, kenapa sih? Karena untuk menghitung determinan ini, nanti tandanya itu silih berganti. Jadi nanti untuk yang sini nanti kita kalikan, kita tambah gitu ya. Yang berikutnya min, berikutnya plus. Kalau dia 3 kali 3. Kalau dia 4 kali 4 berarti plus min plus min. Kalau 5 kali 5 berarti plus min plus min plus gitu. Jadi namanya tandanya itu akan selalu bergantian. Plus min plus min. Ya, jadi untuk yang pertama ya kita ambil bilangan pertama pada baris yang kita pilih. Ya, lalu kita cek posisi dia di mana. Baris 1, kolom 1 kita tutup, ya kita kalikan si 2 min lambda ini yang kita pilih dengan determinan yang sisanya. Nah, berarti kan kita baru ngambil yang pertama nih, masih ada 2 bilangan lagi. Nah, ini sama, kita pilih yang berikutnya, ini ada 0, kita tutup. 0 ini ada di posisi apa sih? Baris 1, kolom ke-2. Berarti apa? Min 0, dicari determinan, sisanya kan min 1, min 1, min 1, min lambda. Gitu kan, 0 min lambda ini akan sama dengan min lambda. Tadi berarti sorry ya, di sini yang saya bilang 0 ini sama beda ternyata. Karena ini 0, yang ini min lambda. Sorry, maaf saya agak sliwer tadi matanya. Jadi memang yang harus kita pilih adalah baris yang pertama. Oke, nah ini jelas ya. Tadi saya bilang di sini plus, ya di sini minus. Karena apa? Karena tandanya bergantian. Nah, ini jelas kenapa sih kita harus pilih banyak 0? Karena semakin banyak 0 di baris itu, semakin gampang kita ngaliin. 0 dikalikan matriks apapun pasti hasilnya adalah 0. Jadi bisa kita abaikan nanti. Ya. Nah, berikutnya masih ada yang sebelah sini. Ya, dia posisinya ada di apa? Di baris pertama, kolom ke-3. Berarti baris pertama, kolom ke-3 kita tutup. Ya. Ini plus 1 dikali min 1, 4 min lambda, min 1, 2. Ini semuanya nanti kita jumlahkan. Ya, kita udah dapat seperti ini, kita jumlahkan semuanya. Jadi 2 min lambda dikalikan determinan ini, kita kurangi dengan 0 dikalikan determinannya, ditambah 1 dikalikan determinan yang ini.
Nah, ini akan sama dengan 2 min lambda, determinan 2 kali 2 kan sama dengan yang sebelumnya. Berarti apa? 4 min lambda dikalikan min lambda min 1 dikalikan 2. Dikurang yang ini sekarang. 0 dikalikan matriks apapun nilainya 0. Berarti langsung aja tulis 0. Nggak usah capek-capek ngitung. Lalu ditambah 1 dikalikan matriks ini. Ya, kalau udah 1 kan udah nggak usah dikalikan lagi depannya karena pasti hasilnya adalah matriks ini aja, determinan matriks ini aja. Jadi apa? Min 1 dikalikan 2 dikurang 4 min lambda dikalikan min 1. Nah, ini kita dapat seperti ini, kita uraikan lagi gitu ya. Jadi apa? 2 min lambda kita tuliskan lagi, ini kita kalikan ya. 4 dikalikan min lambda, min 4 lambda. Min lambda dikalikan min lambda, min ketemu min plus lambda kuadrat. Dikurangi dengan min 2. Ini kan min 1 dikalikan 2, min 2. Berarti kurangi min 2. Ini hasilnya udah 0, udah nggak usah kita tulis lagi. Sehingga apa? Di sini tersisa min 1 kalikan 2, min 2, min 4 dikalikan min 1, min 4, min lambda dikalikan min 1 plus lambda. Lalu di sini ada 2 min lambda, ini kita uraikan. Lambda kuadrat min 4 lambda plus 2. Nah, plus 2 dari mana? Dari sini. Kan ini min ketemu min. Plus 2. Ditambah min 2 ditambah 4. Min ketemu plus dikurang ya. Jadi min lambda. Ini kalau kita uraikan lagi, hasilnya adalah 2 min lambda dikali lambda kuadrat min 4 lambda plus 2. Nah, ini kalau kita hitung min 2 tambah 4 hasilnya adalah 2. Ya, belakangnya min lambda. Nah, di sini sama ya. Di sini ada 2 min lambda, di sini juga ada. Berarti bisa kita faktorkan gitu ya. Kita keluarkan 2 min lambdanya ke depan. Sehingga apa? 2 min lambda. Ya, yang ini kita kalikan dengan lambda kuadrat min 4 lambda plus 2 ditambah dengan ini. Ya, ini kan kalau dikalikan apa? Nilainya 1. Jadi 2 min lambdanya karena sama-sama punya, kita taruh keluar. Ini biar hasilnya seperti ini lagi, berarti dikalikan dia lagi, gitu ya. Ditambah yang ini biar dia dapat seperti ini lagi apa? Dikalikan dengan 1. Maka di sini ditambah 1. Ya. Lalu kita apa? Kita sederhanakan di sini kan 2 tambah 1 sama-sama bilangan. Kita jumlahkan dapat 3. Nah, ini coba kita cari faktornya. Kan ini adalah polinomial ya, derajat 2. Nah, ini kalau kita faktorkan, kita dapatkan bahwa apa? Faktornya adalah lambda min 3 dan lambda min 1. Yang kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa apa? Bahwa lambdanya itu nilainya adalah 2, 3, dan juga 1. Kenapa? Karena nilai-nilai lambda inilah yang akan menyebabkan determinannya bernilai 0. Setelah itu, kita udah dapat ya berarti. Udah dapat lambdanya sini. Ya, 2, 3, dan 1. Kita masih punya hutang mencari berapa nilai eigenvektornya. Sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa masing-masing eigenvektor itu berhubungan dengan masing-masing eigenvalue. Sehingga apa? Kita harus cari satu-satu. Saya akan berikan satu contoh di sini untuk yang paling mudah. Ya, bukan paling mudah sih, sebenarnya sama aja. Cuman yang saya pakai angka yang paling sederhana ya, yaitu 1. Ya, di sini berarti kita hitung ya untuk mencari vektornya. A-nya adalah si matriks awal, kita masukkan di sini, dikurangi lambda dikali I. Ya, berarti kalau dia 3, berarti lambda 3-nya berapa? 1, ya. Karena di sini ada 3 baris, maka di sini ada 3. X1, X2, X3. 0, berarti sini juga semuanya 0. Nah, ini kalau kita kurangi, ya berarti yang diagonalnya aja kan, 2 dikurangi 1, 4 kurangi 1, 0 dikurangi 1. Hasilnya adalah sebagai berikut, 1, 0, 1, min 1. 4 kurang 1, 3. Ya, min 1, min 1, 2. 0 kurang min 1, min 1. Sama dengan sebelumnya, kita coba cari ya, bagaimana hubungan antar X-nya ini terhadap X1 biasanya. Nah, di sini kita coba kalikan ya dengan apa?
1 dikalikan dengan X1, ya, 0 dikalikan dengan X2, 1 dikalikan dengan X3, nilainya harus sama dengan 0. Nah, dari sini berarti X1, karena ini 0, udah ya, ditambah X3 itu hasilnya sama dengan 0. Maka X3 sama dengan min X1. Itu dari baris yang pertama. Dari baris yang kedua, kita dapat apa? Min X1 ditambah 3X2 itu akan sama, ya, dikurangi dengan X3 akan sama dengan 0. Ini kita dapat X3, ada masing-masing masih ada 3 variabel ya, X1, X2, X3. Tapi dari yang sebelumnya kita dapat bahwa X3 itu sama dengan min X1. Berarti kita bisa ganti. Min X1 plus 3X2 min X1 sama dengan 0. Di sini min, di sini jadinya plus kan? Karena min sama plus berarti sisa apa? 3X2 sama dengan 0. Berarti apa? X2 sama dengan 0. Dengan demikian apa? Kita bisa nyatakan bahwa eigenvektornya udah bisa kita tentukan. Karena apa? Nilai X1-nya udah dapet, ya 1 kan dari awal kita tentukan. Hubungannya dengan X2 hubungannya dengan X1 seperti apa? Enggak ada 0 gitu. Dan X3 ya, hubungannya adalah min X1. Berarti apa? X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya adalah min X1 atau min 1. Bu, katanya nggak boleh vektor 0, Bu. Ya, nggak boleh tuh vektor 0. Vektor 0 itu apa? Seperti ini nih. Semua bilangannya 0. Kalau seperti ini bukan vektor 0, hanya salah satu angka dalam vektornya bernilai 0. Ya, jadi ini bisa ya, bukan yang dimaksud dalam teori di awal. Ya, di sini kita dapatkan bahwa untuk lambda sebesar 1, eigenvektornya itu adalah 1, 0, min 1. Nah, yang saya cari di sini ya, itu hanya untuk V3 atau eigenvektor 3. Silakan untuk eigenvektor 2 ya, dan untuk eigenvektor 1 dicoba mandiri di rumah untuk latihan. Oke. Itu aja untuk materi eigenvektor dan eigenvalue di pertemuan ini. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.